Halo semuanya. Hari ini kami berlima akan mempresentasikan hasil clipping peristiwa sejarah Indonesia yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva, absen 23. Perkenalkan, nama saya Ayu, absen 22. Perkenalkan, nama saya Dila, absen 21. Perkenalkan, nama saya Wiguna, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ambara, absen 10. Peristiwa 30 September yang melibatkan Partai Komunis Indonesia yang berusaha menyingkirkan perwira tinggi TNI untuk memperlemah kekuatan militer dan memperkuat pengaruhnya. Peristiwa ini diketuai oleh Lekol Untung dari pasukan Cakrabirawa. Peristiwa ini menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira, serta termasuk dalam pelanggaran PKI ideologi komunisme di Indonesia. Bukti sejarah dari peristiwa ini yang bisa kita lihat yaitu adanya lubang buaya, di mana tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira. Setelah gerakan 30 SPKI usai, terjadi pembantaian massal kepada orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatikan PKI. Kekerasan ini melibatkan anggota militer dan kelompok-kelompok sipil. Ribuan orang menjadi korban di peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20 di Asia Tenggara. Presiden Soekarno kehilangan dukungan politik pasca G30S dan ditekan untuk menyerahkan kekuasaan melalui surat perintah pada 11 Maret 1966. Super Semar ia memberi wewenang kepada Soeharto. MPRS kemudian mencabut mandat Soekarno. Pada 1967 menandai berakhirnya kekuasaannya. Pelantikan Soeharto pada 27 Maret 1968, Gedung DPR atau MPR Jakarta, Soeharto, MPRS. Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden pada 1967 dan kemudian dilantik secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada 1968, pelantikannya menandai awal Orde Baru dengan orientasi pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kerja sama erat dengan Barat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Januari di Jakarta. Tokoh-tokoh yang terkait dalam peristiwa ini antara lain Hariman Siregar sebagai aktivis mahasiswa, Jenderal Sumitro, dan tentu saja Presiden Soeharto. Awalnya peristiwa Malari bermula dari demonstrasi mahasiswa yang menolak dominasi modal asing, khususnya dari Jepang. Namun, demonstrasi tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang menargetkan toko-toko milik etnis Tionghoa. Peristiwa ini memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter akibat runtuhnya nilai rupiah, membengkak utang, dan inflasi tinggi. Krisis ini menghancurkan ekonomi nasional, meningkatnya pengangguran, dan memperburuk kemiskinan. Kondisi tersebut memperlemah legitimasi pemerintah Soeharto. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan kota lain, dipicu krisis ekonomi dan penembakan mahasiswa di Trisakti. Banyak korban jiwa berjatuhan, serta kekerasan dan penjajahan yang menargetkan etnis Tionghoa. Peristiwa ini menjadi titik balik menuju kejatuhan Soeharto. Pengunduran diri Soeharto. Di bawah tekanan krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan juga hilangnya dukungan politik, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Wakil presidennya, B.J. Habibie, dilantik menjadi presiden untuk menggantikannya. Peristiwa ini terjadi di Istana Merdeka Jakarta dan melibatkan tokoh-tokoh seperti Soeharto, B.J. Habibie, Amin Rais, para mahasiswa, dan tokoh-tokoh lain yang ingin Soeharto untuk mengundurkan dirinya.
pemilu pertama pasca reformasi. Pemilu legislatif 1999 adalah pemilu pertama yang demokratis setelah jatuhnya Soeharto. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini menjadi tanda akhirnya dominasi Golkar dan mulainya era multipartai di Indonesia. Pemilu ini terjadi pada 7 Juni 1999, terjadi di seluruh Indonesia, dan orang-orang penting yang mengikuti pemilu ini ada Megawati, Abdurrahman Wahid, Akbar Tanjung, dan juga Amin Rais. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia. Peristiwa itu tidak terjadi begitu saja, melainkan selalu ada ruang dan waktu. Ruang menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi, contohnya proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Lalu waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi, contohnya 17 Agustus 1945. Artinya, sejarah membahas kehidupan manusia dengan mengaitkannya pada ruang dan waktu, agar peristiwa itu jelas konteksnya. Ruang dan waktu adalah wadah di mana manusia beraktivitas dan menjalankan kehidupannya. Ruang adalah tempat manusia hidup, berinteraksi, dan melakukan aktivitas, contohnya yaitu desa, kota, dan atau wilayah tertentu. Lalu, waktu adalah jalan hidup manusia dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Dengan demikian, ruang dan waktu ibarat panggung tempat manusia berperan, bertindak, dan meninggalkan jejak sejarah yang kelak dipelajari oleh generasi berikutnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari clipping yang telah kami buat yaitu sejarah Indonesia menunjukkan bahwa setiap sejarah terjadi dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu menjadi panggung bagi bangsa, masyarakat, dan tokoh-tokoh sejarah yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita tahu akan peristiwa-peristiwa di masa lampau, bisa membanggakan budaya-budaya yang ada, dan mampu membangun masa depan bangsa. Sekian video dari kami. Dadah! Kau berdinda, lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda, jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala gundah gulana. Dinda, karena Ketut Ayu Laksmi Darmayanti, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nicada Diladana Lestari, nomor absen 21. Kenalkan, nama saya Komang Gunansana, nomor absen 9. Kenalkan, nama saya Madam Marapetatoka. Sorry. Napasnya dia. Jangan gitu. Cepetan, coba. Jenderal. Enggak jenderal namanya. Yang tadi pelangsaran Soekarno yang Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil setelah mempelajari... Diam dulu. Halo semuanya. Ulang lagi. Belum deh. Nanti maju ke depan kan terakhir. Kelihatan nih. Siapa dari mana? Perkenalan dari depan terus ke belakang. Ke sini.